Halo, selamat siang semuanya, Sobat Kicau Mania di luar sana. Kembali lagi dengan saya Fajar. Kali ini saya akan memberikan sedikit resep ya untuk pembuatan nektar untuk jenis burung konin, separaja dan lain-lainnya yang biasanya memakan nektar. Nah, karena di habitat aslinya itu burung kolibri biasanya memakan sari bunga atau nektar bunga. Nah, karena ini diperuntukkan untuk peliharaan, untuk kicauan hari-harian di rumah, lumayan ribet banget kalau kita memang harus pakai bunga asli. Nah, jadi biasanya triknya adalah dengan membuat nektar atau sari manis yang bisa dikonsumsi oleh burung kolibri dan sejenisnya. Nah, kali ini saya akan berbagi sedikit resep ya. Resep ini saya dapat dari beberapa teman yang memang suka banget main kolibri dan resepnya gitu banget. Nah, jadi ada beberapa resep ya, salah satunya resep pembuatan nektar yang saya buat ini adalah untuk burung kolibri yang lagi masa mabung atau masa rontok. Jadi komponennya pun agak sedikit beda. Nah, makanya ada beberapa yang sedikit beda saya gunakan, dan resepnya antara lain seperti ini. Resepnya ini yang pertama adalah kuning telur bebek ya. Kuning telur bebeknya ini berbeda ya. Jadi kuning telur bebeknya ini saya pesan yang baru diasinkan 1 malam saja. Habis itu saya bersihkan tempat untuk asininnya, bubuk pengasinnya itu saya bersihkan. Ya, fungsinya apa? Fungsinya sebenarnya telur bebek yang kuningnya ini sebagai sumber proteinnya. Nah, tapi jika diasinkan, nah otomatis kadar yodiumnya pun akan meningkat. Nah, jadi penting banget kebutuhan yodium untuk burung-burung karena biasanya lebih plong. Nah, itu biasa kalau kalian perhatiin ya, contoh kenari saja. Kenari itu kalau dibiasakan makan sotong itu yang asinan sotong ya, itu kan mengandung kalsium dan yodium. Nah, itulah alasannya kenapa kenari itu yang biasa dikasih asinan sotong itu pasti lebih ngeplong, karena memang kebutuhan yodiumnya terpenuhi. Kebutuhan yodiumnya terpenuhi, kebutuhan kalsiumnya pun terpenuhi. Jadi penting banget. Nah, salah satu sumber protein itu dari telur, dan kebetulan karena ini diasinin, otomatis kadar yodiumnya pun akan lebih tinggi. Nah, yang kedua, ini bahan dasarnya ya. Saya gunakan 3 botol ya, 3 botol karena memang di sini saya punya beberapa burung yang memang suka makan nektar, makanya saya buatnya agak sedikit lebih banyak lah ya. Ya, salah satunya yang saya gunakan adalah marjan, ini yang rosen. Yang rosen ini. Jadi memang rasa bunga ya. Ini rasa bunga mawar dengan kombinasi susu. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, saya gunakan marjan yang rose pure, yang pure rasa mawar, jadi nggak ada susunya. Nah, ini hanya untuk menguatkan rasa mawarnya aja, karena memang salah satu kesukaan kolibri itu ya bunga. Bunga salah satunya cita rasanya mungkin bisa dibantu dengan sirup yang pure rasa mawar ini. Untuk susunya, saya pakai yang Frisian Flag, ini yang full cream, yang gold. Ini kadar vitaminnya udah yang paling tinggi ya. Kalsium dan yodiumnya juga tinggi banget, karena memang ini diperuntukkan untuk konin saya yang lagi fase rontok, dimana memang untuk pertumbuhan bulu baru itu penting banget untuk kebutuhan kalsium dan yodiumnya, itu penting banget. Selain itu, saya juga ada ini. Ini bubuk kalsium. Bubuk kalsium ini kita pakai sekitar 1 sendok teh aja. Untuk 3 botol ini cukup 1 sendok teh aja. Bubuk kalsium ini didapat dari asinan sotong yang dihaluskan. Nah, lagi-lagi ini fungsinya untuk memaksimalkan kebutuhan kalsium pada pakan ini, dimana memang kalau rontok kebutuhan kalsium itu yang paling banyak dibutuhkan untuk pertumbuhan bulu baru. Nah, itu alasannya saya tambahin sedikit ekstra bubuk kalsium. Dan untuk vitamin C-nya itu saya maksimalkan di madu C1000. Jadi ini untuk meningkatkan metabolisme tubuh juga. Jadi saya pakai madunya merek madu TJ yang C1000, vitamin C-nya yang paling tinggi. Nah, terus itu ada beberapa teman yang nanya, kenapa sih nggak pakai Vitacik?
kalau saya sendiri sih nggak menyarankan untuk pakai Vitachip, karena memang secara komposisi nggak akan seimbang kalau digabung Vitachip yang sedikit itu. Jadi sebaiknya kalau memang butuh vitamin atau booster, itu sebaiknya nanti saat ditaruh ininya, nektarnya dicepuk, nah di situ baru kalian teteskan ini. Biasanya saya teteskan ini extra fit untuk metabolnya. Jadi kalau sudah jadi, taruh dicepuk, baru diteteskan, kasihkan sampai habis. Itu jauh lebih efisien karena kita bisa menghitung kadar metabolisme yang akan kita pasang di cepuk nektarnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita ke proses selanjutnya, kita akan buat campurannya ya kalau gitu. Oke, yang pertama yang kita buat adalah ininya ya, telur yang kita campur bubuk kalsium. Nih, sekitar 1 sendok teh lah ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita campur di dalam sini. Oke, kita akan campur sedikit lagi karena tadi banyak yang lengket di mangkoknya. Oke, setelah itu kita campurkan madu. Nah, di sini madu saya pakai 5. Oke, kita akan campurkan. Kita akan campurkan madu 5 ini untuk 3 botol marjan. Ya. Ini adalah resep yang saya dapat dari pemain-pemain konin ya teman-teman. Kalau teman-teman punya resep yang lain nggak masalah, mungkin kita bisa sharing-sharing ya. Saya gunakan lagi 1. Oke, kita aduk dulu. Ini kita aduk ya, madu, kalsium bubuk, dan telur bebek 3 butir, kuningnya saja. Aroma madunya kecium banget ya. Oke, setelah tercampur rata, yang kita masukkan adalah susu. Jadi usahakan yang paling kental, yang paling pertama ya. Ini kan kental banget. Kayak telur tadi, kuning telur yang paling kental. Jadi urutannya seperti itu. Yang lebih susah untuk disatukan yang paling pertama. Ini setelah semua sudah menyatu, kita kasih susu. Susunya 2 ya. Dan ingat untuk menggunakan susu yang gold full cream, karena ini kita buat sendiri, jadi harus kualitas yang paling bagus. Toh harganya kalau di total masih lebih murah dibanding kita beli yang ada di kios. Dan di sini kita bisa atur vitaminnya, mau di booster, mau dinaikin, atau mau nanti pakai doping, atau mau pakai serum, itu bisa dikombinasikan. Tapi saya sarankan kalau untuk penggunaan serum ya seperti tadi, setelah dipasang dicepuk baru dikasih metabolismenya. Nah, kita lanjut lagi, kita kocok lagi. Agak sedikit pelan aja.
penting dia nyatu. Madu, telur, bubuk kalsium, dan susu kental manis ini udah masuk. Oke, sudah. Saya pakai bor ya, Mas. Mas bro, di rumah saya pakai bor ini supaya lebih cepat nge-mixnya. Kita masukin yang frozen dulu. Ini kita masukin yang frozen karena ini masih ada kandungan susunya. Oke, udah. Tempatnya jangan dibuang karena buat kita ya nyimpan nektarnya nanti. Nah, campurin lagi rozennya satu. Ini, sumpah guys, ini harumnya enak banget, apalagi bulan puasa ya. Ini adalah musuh terbesar orang saat puasa ya, sirup marjan. Apalagi ini saya buat konten nih jam 2 lewat nih. Dan ini luar biasa harum banget ini. Ini harum banget, bener-bener harum mawar. Enak banget harumnya. Nih, saya yakin Konin pasti suka. Harumnya enak banget, harum mawar. Ya, kita mix. Kita bikin lebih laju aja. Dia sudah berubah warna ya. Kita akan saring sebelum kita masukin ke botol ya. Nah, setelah disaring, nah yang kasarnya ini campuran kuning telurnya yang masih belum halus. Ini akan saya kasihkan buat burung serindit sama burung kinoy. Nah, jadi ini manis banget dari kuning telur, dan ini senang banget. Si serindit sama kinoy itu senang banget. Nah, jadi ini bagian ini memang selalu saya simpankan buat dia. Selanjutnya kita masukin ke sini ya. Kita corong, masukin ke dalam botolnya. Ini setelah disaring dia lembut. Kalau nggak disaring, saat kita melakukan penyimpanan di kulkas, dia akan banyak mengendap telur-telurnya di bagian dalamnya. Nah, ini sudah full, kita tutup. Oke teman-teman, ini setelah saya saring dan saya masukkan ke kemasannya kembali. Jadi dari 3 botol ini jadinya 3 botol awal, lebihnya itu sekitar ini 2,5 botol ini, dan ada 1 nektar kasar dengan ekstrak kuning telurnya ini saya nanti kasihkan buat ini, buat serindit, buat konin-konin dan kinoy. Nah, jadi nanti kinoy ini
saya kasih saya kasih nektar kasar sama serindit. Ini serindit suka banget nektar kasar ya, bukan nektar halus. Nah, ini beberapa burung yang saya pelihara di tempat saya, dan ini yang banyak makan nektar: konin, natuna, pinoy, tupah raja, seperti itu. Dan kadang saya juga kasih ini, cicak hijau juga kadang saya kasih. Saya kasihkan nektar sedikit, sama cungkok juga. Cicak hijau, burung pemakan buah itu senang dikasih yang manis. Ini dia lagi saya umbar. Nah, seperti ini. Jadinya lumayan ya teman-teman. Vitamin C-nya dapat, kalsium, vitamin, yodium, semuanya udah lengkap sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Jadi ya insya Allah hasil racikannya pun sehat, dan semoga ini berguna buat teman-teman yang mau mencoba di rumah. Nah, sekian teman-teman tips saya untuk pembuatan pakan nektar buat burung konin dan sejenisnya. Semoga ilmu ini bermanfaat, semoga resep ini pun cocok buat kicauan kalian di rumah ya, karena ini pun saya berdasarkan resep dari teman-teman pemain lomba untuk jenis konin. Oke, itu aja yang bisa saya share. Kita akan kembali lagi dengan tips-tips makanannya yang lain. Tetap bersama saya, jangan lupa like dan subscribe channel kami agar bisa terus memberi informasi yang bermanfaat untuk dunia kicau. Salam kicau mania untuk kita semua. Terima kasih.